Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini saya berada di Desa Nglambangan, wabarakatuh. tepatnya di Punden Kembang Kuning, Lambang Kuning. Dan hari ini saya ditemani juru kunci sekaligus narasumber. Kali Bapak sinten? Kali Bapak Samiono. Bapak Samiono. Bapak Samiono ini adalah penunggu juru kunci sini. Dan sekaligus nanti yang akan menceritakan kisahnya tentang Lambang Kuning itu siapa, dan terus kejadiannya kayak gimana, nanti Pak Samiono yang akan memperjelaskan. Ya gitu Kak Samiono ya. Dan untuk sepintas ini kok sudah mulai ada perubahan dari era dulu sampai sekarang gitu. Ya, memang di sini untuk bantuan bakar misalnya Gapura ini kan baru ya. Ini mungkin sudah 2 tahunan. Ini kalau Gapura sudah direhab 3 kali ini ya. Oh gitu ya. Karena Cobi, ini ada berikut. karena ini dapat bantuan dari Dispatpora Provinsi, makanya kita dibangun Gapura yang baru. Oh gitu. Dan bakar keliling, plus ada pendopo yang ada di belakang itu. Itu mengenai bantuan yang sudah terima dari pemerintah. Oh, berarti ini sudah masuk ke cagar budaya. Memang di sini untuk Kabupaten Madiun sendiri yang sudah masuk cagar budaya untuk kabupatennya ada 8 ya. Oh gitu, 8. 8 termasuk sini ya. Nah, karena sini juga ada semacam di samping sejarah, di sini juga ada semacam benda-benda cagar budaya yang dilindungi oleh negara. Oh gitu. Berarti kayak ada artefak-artefaknya gitu ya, betul sekali. Peninggalan zaman dulu. Zaman dulu semacam batu gitu. Itu. Udah yuk teman-teman, kita masuk ke dalam. Monggo Pak. Monggo. Sambil lihat-lihat. Assalamualaikum. Ini saya melihat kok pohonnya ini sudah lama sekali ya, Pak Samiono. Namanya di sini memang pohonnya cukup besar-besar ya. Ini umurnya sudah ratusan tahun semua ya. Nanti ada satu pohon yang memang umurnya juga sudah ratusan tahun, tapi pohon itu sejak dulu cuma besarnya cuma segitu aja. Oh iya. Ada di dalam makam. Ada di dalam makamnya nanti ya. Memang di sini pohon-pohonnya cukup besar. Biasanya pohon yang besar-besarnya adanya sekarang adanya di tempat-tempat yang keramat. Oh iya benar. Karena tempat sini ada tempat yang disakralkan, yang dikeramatkan. Ini namanya pohon sambi ya. Ini pohon sambi Pak ada pohon sambi, ada sono keling ya. Ada sono keling juga Ada sono keling, ada pohon asem, ada kepoh ya. Nanti ada sambi. Ini semua sudah umurnya sudah ratusan tahun. Oh gitu. Walaupun di sini itu pohonnya cukup besar dan banyak dahannya ya. Insya Allah kalau orang di sini, kalau mungkin dahannya itu mau jatuh, insya Allah tidak mengenai orang. Oh tidak mengenai orang. Dan orang itu juga nggak berani ngambil dahannya yang kering itu. Di sini nggak berani mengambil pulang dahannya, karena zaman dulu ada warga sini yang ambil dibawa pulang untuk kayu bakar. Sesampai di rumah ada kejadian yang aneh. Oh alah. Makanya kalau ada pohon atau dahan yang jatuh di sini, saya bakar. Pokoknya habis nggak habis ya di dalam sini. Dalam sini Itu pun kalau pohon itu kalau sudah sol ya, sudah tumbang, itu baru warga sini baru berani memotong. Oh gitu Coba lihat teman-teman ini. Ini pohonnya sambi ya. Dari atas ya, disut kamera. Ya, sambi itu sono keling. Ya. Oh gitu. Ini ya. Ini cukup bagus ini ya. Ya seperti kelengkeng. Ya. Kalau yang ini sono keling Pak. Sono keling ya, ini sono keling. Itu ada 3 ya. Nanti di sana juga ada 2. Itu umurnya juga sudah ratusan tahun. Ya, alhamdulillah berarti ini di sini memang betul-betul disakralkan gitu. Ya memang di sini disakralkan. Untuk mengenai kain ini kita memang semua dibalut kain ya. Kita tidak punya tujuan tertentu ya. Memang kita seperti ada seninya gitu aja ya. Tapi zaman dulu ada semacam DPR lewat sini, istilahnya maitung ya. Maitungnya apa kok dilepet kuning gitu ya? Pohon aja disarungi. Dia membawa mobil ya. Sampai di depan itu mobilnya mancat ya. Nggak bisa bunyi, bisa jalan. Akhirnya semalam suntuk mobilnya ditinggal di situ. Jadi gini ya, kita ini di belebet kain kuning ini bukan tujuan kita untuk apa-apa ya. Salah satunya untuk menciptakan keindahan pohon tertentu. Dan untuk menghindari apa? Salah satunya orang-orang tangan jahil. Biasanya kalau di pinggir jalan sering ditempeli stiker gitu.
Makanya kalau kita dibalut kain kuning ini lebih indah dan lebih ada seninya. Ada seninya juga gitu. Ya, monggo Pak. Monggo. Kalau untuk pendopo ini, ya ini baru ini Pak nggih. Ini sudah lama. Sebenarnya zaman dulu sudah ada ya. Iya. Tapi karena sudah rusak, itu baru kita rehab waktu Bapak Kepala Desa yang sekarang ini. Ya. Oh, gitu gitu Itu pun ya hampir memakan korban sebenarnya ya. Oh, dan waktu merehab ini. Alhamdulillah warga sini selamat ya. Oh, okay. Itu karena tiangnya sama sempat roboh ya. Nah, orangnya di atas, tiangnya roboh ya. Alhamdulillah orangnya selamat. Orangnya selamat ya. Oh, okay. Enggak, begini Pak. Ini kok saya menangkap ada pohon besar banget dua ini. Ini juga namanya pohon sono keling juga ya ini. Yang ini sono keling juga? Ya, ini ada dua ini yang besar. Nah, kemarin ya pas ada angin besar sempat dahannya jatuh ya. Itu jatuhnya ke sana ya mengenai itu rumah yang depan itu ya. Itu sempat kena ya kena sedikit lah. Sempat mengenai itu waktu puting beliung ya. Tapi ya alhamdulillah Enggak parah. Memang waktu itu saya juga ada di dalam sini. Oh, gitu, Karena dahannya yang roboh itu ada dua sini dan situ. Oh, alhamdulillah gitu ya. Yang sini bisa sampai ke sana. Oh. Ya, enggak jatuhnya agak ke sini. Kalau menurut kira-kira panjenengan sudah berapa tahun ini? Karena pohon ini kan adanya sejak adanya di Sanglambangan. Jadi ya umurnya cukup lama ya. Ratusan tahun ya. Karena tempat ini sudah umurnya juga sejak adanya desa ini ya. Oh gitu Lambang Kuning itu adanya sejak sebelum desanya jadi ini jadi dulu ya. Situsnya Lambang Kuning ini. Tapi mohon maaf ya kalau saya menangkap kayak ada sosok laki-laki tua. Ya memang saya keyakinan di situ memang ada ya Mas karena di sini pohonnya sudah umurnya sudah ratusan tahun. Saya yakin pohon itu pasti ada penghuninya, karena saya itu membuktikan sendiri Mas. Waktu dulu saya itu kehilangan arit ya Mas. Sudah berbulan-bulan arit itu nggak nampak Mas. Pagi-pagi mau nyapu tuh arit itu sudah di sini. Sudah taruh di sini. Aritnya itu juga neyeng Mas. Saya juga ya heran. Ya, mau percaya nggak percaya, memang kejadiannya kayak gitu sudah berbulan-bulan. Ini pohon ini. Lah ya, ini ya termasuk asri ya teman-teman ya. Pohonnya besar dan sakral. Auranya juga bagus. Ya, memang beliaunya nggak usil, tenang. Ya. Dan mengayomi untuk warga di sini kayak saya menangkapnya niku ngoten. Iya, betul sekali. Karena di sini itu sesuai dengan sifatnya eyangnya ya. Kalau namanya Eyang Lambang Kuning itu orangnya sabar. Nah, itu. Kosambi. Ini juga Kosambi nih, Ini namanya Sambi ya, betul. Ini juga umurnya sudah sangat tua ya. Makanya banyak yang agak di atas itu agak sudah rapuh kayaknya. Banyak yang rapuh. Karena sudah tua. Saya pribadi kalau melihat pohon tua kayak gini ya, saya sangat senang. Karena apa? Semakin pohon ini besar, keindahannya semakin macam-macam. Betul sekali. Ya. Dan beliaunya ini misalnya katakanlah pohon ini kan nggak ganggu kita ya. Iya, benar. Yang pendatang kadang malah yang membuat kadang ganggu regeti dikoperasi kan gitu tuh. Padahal sayang kan gitu, kita nanamnya sudah berpuluh tahun kan gitu. Ya nanti juga seperti di dalam itu memang pohonnya sama ini Sambi. Kalau untuk penangkapan pohonnya jenengan ini ada kayak energinya kan? Ya memang saya yakin Mas, setiap pohon yang ada di sini semua punya energi ya? Punya energi. Seperti pohon serut yang ada di belakang kita dulu ya, yang dari rumahnya itu. Dulu mau ditebang Mas, sudah mesin hijaunya sudah ditaruh di sini Mas. Sampai 3 kali itu mesinnya mati Mas. Mati? Ya. Nggak bisa ditebang? Nggak bisa ditebang, mesinnya nggak mau bunyi. Itu percaya nggak percaya Mas. Yang ada di belakang itu ada rumah itu ada pohon serut itu. Itu. Apalagi kayak yang di sini ini gitu ya. Iya betul sekali.
Tapi ya asri juga lah ini. Ya kalau di sini, ya alhamdulillah kalau apa ibaratnya masih dijaga kesakralannya dan masuk ke cagar budaya itu saya sangat berterima kasih. Jadi bisa buat cerita anak cucu kita nantinya kan gitu. Inilah sejarahnya Desa Ngelambangan itu ada di sini gitu. Gitu. Makanya di sini Kabatosan Official menggali sejarah-sejarah yang ada di Punden Ngelambang Kuning ini gitu. Jadi kita di sini nggak hanya menangkap sosok makhluk apa, ini ada apa, enggak. Kita juga akan menggali sejarahnya yang kayak gimana. Karena saya sebagai anak muda, kalau nggih seneng sejarah, gitu. Kalau untuk pundennya ini, gapuranya ini sebenarnya cepat ke sini kameramen. Ini kok malah yang saya tangkap di YouTube dulu itu konten yang lain itu belum sebagus ini gitu loh. Belum dicat ya? Iya, belum dicat gitu loh. Masih hitam semua. Iya, masih hitam semua. Sekarang sudah dicat gitu loh. Memang di sini bangunannya memang ya sekitar tahun 98 ya kita baru bangun ya. Iya. 98 itu baru dibangun gapuranya ini ya. Pertama kali kita bangun di makamnya itu ya, pagar keleng makamnya itu. Baru kita membuat gapura ini ya. Itu pun zaman dulu untuk swadaya ya. Iya. Amit. Nah, gitu. Ini semua zaman dulu swadaya ya. Oh, zaman gitu. dulu itu bantuan dari pemerintah ya juga belum masih ada, minim sekali ya. Itu pun semua material sumbangan dari orang-orang yang mungkin orang itu ke sini sudah berhasil, dimintai bantuan dikasih. Ya, gitu. Mungkin seikhlasnya lah ngasih bantuannya, karena beliaunya sudah sering ke sini kirim doa gitu. Berdoa kadang berhasil gitu. Hari kita diberi bantuan. Untuk mengasih kasnya dikasih gitu. Coba lihat kameramen dari atas. Ada tulisannya ya, tulisan aksara Jawa ya. Ada aksara Jawanya. Itu Kertobumi Purayani Ngaji. Oh gitu bacanya. Kertobumi Purayani Ngaji. Kerto itu artinya sarwa tumoto. Ya. Bumi itu ya bumi ya. Ya bumi kita pijak ini. Pura itu keraton atau kerajaan. Haji yang disegani dihormati. Jadi zaman dulu itu di sini semacam ada kerajaan kecil yang sangat dihormati dan disegani. Oh gitu. Berarti itu dulu sini itu kayak kerajaan. Ya benar. Terus disegani semua seluruh kerajaan-kerajaan yang lain gitu kurang lebihnya begitu lah. Ini dulu yang arsiteknya yang bikin dari mana? Ini namanya dulu Bapak Sampun, itu rumahnya di Gambiran ya. Oh Gambiran. Magetan itu ya. Waktu dulu beliau bertugas di Ajenan di selatnya stasiun itu ya. Dia menyempatkan untuk membantu sini untuk membuatkan gapura itu pun dia juga kalau tenaga ya swadaya. Swadaya. Tapi dari arsiteknya ini sangat bagus loh. Ya ini ciri khas. Saya salut biarpun ibaratnya swadaya, tapi beliaunya ikhlas. Ikhlas benar. Nah, kenyataannya jadinya juga bagus. Beda kalau nggak ikhlas mungkin jadinya nggak seindah ini. Betul, gitu Kalau untuk makannya, eyangnya di mana nggih? Ini ya makamnya di tengah itu ya. Biasanya orang berdoa atau ritualan di dalam sini. Oh ngoten, nggih. Ayo. Assalamualaikum. Monggo mriki Pak. Iya. Oh ini nggih, sing jenengan sanjang wau. Pohon itu umurnya sudah sama seperti yang ada di depan-depan itu ya. Ya mungkin zaman dulu nggak tahu ini semacam pusaka atau gimana ya. Sebenarnya secara logika harusnya pohon itu tetap harus bisa besar ya. Tapi umurnya sudah ratusan tahun juga ya. Namanya juga pohon sambi ini ya. Nah, biasanya orang itu ritualannya di dalam sini. Biasanya orang kalau masuk di sini kalau mau ritualan ya itu biasanya membawa bunga 3 warna itu. Oh, membawa bunga 3 warna. Kembang telon. Oh, Gambir, kinang.
ada rokoknya, ada yongsuanya. Biasanya kalau orang mau ritualan di sini ya. Kebanyakan yang datang di sini itu orang mau minta naik pangkat atau naik jabatan gitu nggih. Di sini itu biasanya ya kalau di sini cocoknya memang untuk pangkat derajat, ya, pekerjaan, dagang. Nah ya, memang kalau di sini pas waktu pilihan kepala desa atau bupati atau caleg itu banyak orang yang datang di sini. Yang gitu. Penting orang masuk di sini itu pertama apa Mas? Harus yakin. Yakin dan percaya. Ya, harus yakin dan percaya. Zaman dulu Bapak Bupati sendiri yang sudah ke sini itu semua sudah sini ya, seperti Mbah Tarom, Dalam Mawi gitu, Pak Dawa Mawi gitu sama Pak Hariwur datang ke sini sedaya nggih. Nyuwun pangestune eyangnya di sini. Betul sekali. Gitu nggih. Ya insya Allah kalau yakin ya insya Allah dikabulkan. Ya benar. Itu kan lantaran. Nggih, eyangnya ini cuma hanya sebagai pelantara aja, gitu pelantaran. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kan gitu nggih. Memang kalau zaman dulu ini tempat ini belum ada pagarnya, ada orang ritualan di sini, ada orang yang lelaku di sini berbulan-bulan ya Mas. Itu pun orang kota itu. Dia tinggal di sini, membuat gubuk di sini dan makan ya seadanya. Seadanya di sini nggih. Kadang orang ada yang bancaan, ya makan, kadang-kadang ya banyak tirakannya ya. Yang ini ya. Saya juga salut juga ya. Ya membangun pagar sama ini ya. Waktu dulu ini cuma bata persegi 4 itu yang kuno itu ya segi 4 itu. Terus ada orang lelaku namanya Pak Arifin almarhum itu dibangun ini Mas ya. Ya dengan niatnya tulus alhamdulillah ya jadi. Sampai sekarang ya tetap dikenang ya. Walaupun orangnya sudah nggak ada. Yang memang zaman dulu yang sangat getol sekali untuk istilahnya menenarkan sini ya, menguri-nguri sini ya. Menguri-nguri sini almarhum Bapak Kepala Sudarto Saputro. Sangat menguri-nguri tempat ini Mas. Sangat menjaga dan menguri-nguri adatnya di sini gitu nggih. Betul sekali. Jadi tetap nggak meninggalkan adat Jawanya dan apa yang jadi apa ya berarti sesajinya yang mbahnya di sini gitu. Jadi kalau ini berarti sudah terkenal di mana-mana nggih berarti niki yang terkenal betul di sini nih. Kadang orang datang di sini itu tahunya dari apa enggak Mas. Memang kadang orang itu tamu di sini itu ada semacam pelingnya sendiri. Ya, ada dia dikasih peling, disuruh datang ke sini gitu. Kemarin yang baru saja dari orang Probolinggo juga datang ke sini. Terus yang itu lewat mimpi juga. Ya mungkin ada istilahnya ada pelingnya itu enggak tahu peling itu mimpi atau gimana. Itu nyampe ke sini. Dia jualan di sini 3 hari. Terus datang lagi orang dari Segulung itu sampai beberapa kali di sini. Itu kadang memang tamu itu begitu Mas datangnya kok tahunya dari apa enggak Mas. Memang di sini juga sudah banyak datang dari luar negeri. Omongan dari omongan gitu nggih. Dari luar negeri juga ada Mas. Coba ya saya untuk kirim doa biasanya. Saya kalau ada tempat-tempat sakral kayak gini saya sering mengirimi doa Pak gitu. Sebentar Pak nggih, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Niki napa putih nggih? Nggih,
yang namanya yang Nyi Lambang Kuning. Oh, yang Nyi Lambang Kuning ya. Perempuan. Beliau niki saking pundi nggih sejarah. Untuk sejarah singkatnya yang Nyi Lambang Kuning itu tasih keturunan atau keluarga dari Kerajaan Kahuripan Kediri. Oh, tasih Kerajaan Kediri Kahuripan. Oh, terus ya cerita singkatnya, karena di Kediri itu suatu zaman dulu ada pagebluk ya. Pagebluk itu seperti corona itu. Kayak yang sakit pagi, ya sore meninggal gitu. Pagebluk itu yang membikin yaitu si calon arang. Yang membuat pagebluknya itu calon arang. Ya, calon arang adalah wanita yang mempunyai ilmu hitam. Yang punya ilmu sihir niku nggih. Dan si Lambang Kuning sendiri, beliau dijadikan target untuk persembahan dewa karena zaman dahulu si calon arang itu juga suka mencari wanita yang masih gadis untuk persembahan dewa. Khususipun putri kerajaan. Karena beliau merasa menjadi target, beliau melarikan diri ya. Ya mungkin dalam pelariannya kita singgah di mana dulu kita kurang tahu ya. Karena mungkin ada semacam tempat ini yang sama ada Mas ya. Di Kertosono Mas. Oh gitu, di Kertosono ada juga. Ada juga namanya sama Mas ya. Setelah nyampe di sini waktu dulu di sini tuh masih hutan belantara ya. Berarti belum ada masyarakat atau penduduk ya. Masih hutan belantara gitu nggih. Belantara langsung lewang-lewong. Nah, si Lambang Kuning sama mungkin penderek prajuritnya Bapak Dutan ya. Setelah Bapak Dutan selesai baru mendirikan desa namanya Desa Ngelambangan. Memang Ngelambangan dan Lambang Kuning ada semacam kemiripan juga. Dan memang lambang itu biasanya kalau ada simbol ada semacam kejadian apa di sini ada feelingnya ada perlambangnya. Oh gitu ya. Jadi, contohnya biasanya ada di sini pas musim pemilihan kepala desa. Itu nanti biasanya siapa yang jadi nanti sekitar sini pasti dikasih piling. Oh gitu, pasti dikasih lambang dulu. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kisahnya bahwasanya Nyi Lambang Kuning ini beliaunya adalah dari putri kerajaan Kahuripan. Karena untuk mau dijadikan korban dari calon arang, beliaunya ini lari dari kerajaan Kahuripan, lari sampai tembus ke Madiun sini gitu. Yaudah, bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu part saya di part 2 gitu.